Lause dan teman-teman pada kemana ya? Aduh, au. Wah, buku apa ini? Hai anak-anak, hai Lause Mariska. Kok mukanya asem begitu? Hai Ada juga lo si apa, Jen. Aku lagi kesel lo si Jen. Aku lagi Waduh. marah, lagi sebel, lagi bingung. Gak tau deh gitu deh semuanya, campur-campur deh Lause. Kenapa Lause? Cerita sama aku dulu. Gini ya Lause, gimana ya, aku juga bingung mau ceritanya. Tapi ini tuh ya di kantor aku gitu deh Lause. Ternyata tuh aku merasa ya, kok kayaknya teman-teman itu mulai ngejauhin aku gitu Lause. Aku bingung, pikir kenapa. Tapi katanya ada yang bilang gini, kamu sih katanya kesayangannya bos. Terus katanya apa-apa kalau aku yang ngomong aku dibelain. Belum lagi katanya, aku suka dikasih makanan lah. Lah, emang kalau aku disayang, aku yang salah? Aku bingung deh kadang. Kesel deh jadinya. Tapi menurut aku Lause Mariska gak salah sih. Apa mungkin temen-temennya Lause Mariska iri sama Lause? Itu dia. Terus kalau emang aku disayang, terus kalau aku lebih diperhatiin gitu ya, emang aku yang salah? Terus aku gimana? Enggak sih. Tapi sebenarnya Lause Mariska sudah melakukan hal yang benar. Tuhan tahu kalau Lause Mariska udah melakukan hal yang benar. Kalau Lause Mariska justru marah-marah, justru Lause Mariska yang salah. Tapi tenang aja ya Lause. Suatu saat nanti aku yakin Tuhan akan meyakinkan dan membuat teman-teman kantor Lause itu akan sadar dan juga mengerti bahwa Lause tidak melakukan kesalahan. Nah, aku juga mau kasih tahu Lause bahwa Tuhan memang terkadang membuat kesulitan dan penderitaan yang kita punya itu mendatangkan hal yang baik buat kita semua. Gitu ya Lause. Nah, tapi Lause Mariska itu sudah menjadi contoh yang baik loh di kantor Lause. Gitu ya Lause. Ya. Jadi ingat, setiap minggu kalau kita Fantastic Kids Online, Tuhan Yesus juga ngundang kita jadi muridnya. Kita harus terus mengasihi mereka walaupun mereka gak suka sama kita ya Lause. Ya gitu deh Lause. Gitu ya Lause. Sabar ya. Nah Lause, jangan sedih lagi ya. Kita sekarang sudah mau mulai kebaktian online Masih kita. ingat ya. Ya, yuk kita ajak anak-anak di rumah yuk. Ayo deh Lause, kita mulai Fantastic Kids Online kita hari ini yuk Lause. Yuk. Nah, anak-anak di rumah, apakah kalian sudah ready untuk mengikuti kebaktian online kita hari ini? Are you ready? Ready? Yes! Tunggu bentar Lause. Pasti belum ready. Dari tadi pasti nontonin kita doang. Ayo anak-anak semuanya, Lause undang semua bangkit berdiri. Gak ada yang duduk-duduk. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau terima panggilan Tuhan Yesus. Are you ready? Ready? Yes! Yuk kita nyanyikan lagu ini. Jadikanku murid Kristus. Jadikanku murid-Mu yang setia.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang berharga yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama untuk mengikuti kebaktian online hari ini. Tuhan, kiranya Engkau yang bertahta dan memberkati kebaktian kami hari ini, mulai dari awal hingga berakhirnya. Biarkanlah apa yang ingin diceritakan dan disampaikan di dalam kebaktian kami hari ini bisa disampaikan dengan baik, dan anak-anak semakin mengerti dan mengenal Engkau dan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sama Rizka, gimana? Udah gak sedih lagi? Udah gak kesel lagi? Enggak deh Lause, aku tahu sekarang. Ngapain kesel-kesel juga ya? Yang penting aku sudah tahu, udah melakukan apa yang benar sebagai murid Kristus. Sip, Lause. Oke, Lause. Nah, sebenarnya apa yang Lause alami itu mirip dengan yang dialami oleh salah satu tokoh Alkitab kita, namanya Yusuf. Nah, Yusuf ini saudara-saudaranya memusuhi bahkan menjual dia. Padahal Yusuf tidak berbuat salah kepada saudara-saudaranya. Tapi Tuhan justru sedang mempersiapkan sesuatu yang baik melalui penderitaan Yusuf. Wah, kira-kira apa ya yang direncanakan Tuhan? Terus, jadi penasaran nih ceritanya Yusuf gimana ya Lause? Iya ya. Nah, hari ini Fantastic Stories kita apa ya? Nah, yang pasti Lause, Allah itu selalu punya rencana yang baik buat kita anak-anaknya. Amin. Karena Allah itu baik. Nah, mari kita nyanyikan lagu ini yuk bersama-sama. Memuji Tuhan, mengatakan bahwa Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Lause Jin, bener banget ya. Allah itu selalu menunjukkan kasih setianya pada setiap kita. Allah baik banget ya. Meskipun kadang ada orang-orang yang gak suka sama kita, jahat sama kita, tapi Allah pasti akan selalu menolong kita. Dia gak akan pernah meninggalkan kita. Aku jadi ingat firman Tuhan di dalam
Kejadian 50 ayat 20 yang berkata demikian. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Benar banget Lause. Ini yang dirasakan dan dialami oleh Yusuf. Awalnya tampaknya semuanya berat, semuanya susah. Tapi kita tahu bahwa Tuhan menggunakan penderitaan yang Yusuf punya untuk mendatangkan suatu kebaikan. Bukan hanya untuk Yusuf, tapi juga untuk saudara-saudaranya yang sudah membenci dan membuang dia. Lause. Wah, Allah selalu mengerjakan kisah-kisah yang ajaib dalam diri setiap orang ya Lause. Udah gak sabar deh nih untuk denger Fantastic Stories kita hari ini. Kira-kira lewat hidup Yusuf apa sih yang Tuhan kerjakan? Nah, anak-anak udah siap buat dengar Fantastic Stories kita hari ini? Siap. Oke, siapkan Alkitabnya. Kita naikkan pujian firman yang indah. Sama-sama kita naikkan pujian ini ya. Hai teman, kenalkah kau akan sebuah buku yang indah, yang mengenalkan kita kepada Tuhan yang cinta dan pelihara kita. Ya Alkitab, firman yang indah, firman yang hidup, temani langkah kita. Kenalkan kita dengan penulisnya. Ayo cintai firman yang indah, ayo hidupi firman yang indah. Hai teman, kenalkah kau akan sebuah buku yang indah, yang mengenalkan kita kepada Tuhan yang cinta dan pelihara kita. Ya Alkitab, firman yang indah, firman yang hidup, temani langkah kita. Kenalkan kita dengan penulisnya. Ayo cintai firman yang indah, ayo hidupi firman yang indah. Ya Alkitab, firman yang indah, firman yang hidup, temani langkah kita. Kenalkan kita dengan penulisnya. Ayo cintai firman yang indah, ayo hidupi firman yang indah. Ayo cintai firman yang indah, ayo hidupi firman yang indah. Wah, ini Lause lagi coba-coba nih mainan anak. Kayaknya seru juga mainan anak kecil nih. Buat-buat animals dari nails. Tapi kok lama-lama dikerjain kok berasa aneh ya. Nggak sama gambarnya. Ini matanya di sini, tapi tadi di gambar nggak kayak gitu. Coba deh diulang lagi. Seru juga lama-lama. Tapi tetap aja ini kayak nggak sama gambarnya. Kasihkan. Lupa menyapa adik-adik yang ada di rumah. Halo adik-adik. Senang sekali hari ini Lause ada di sini. Tapi sebelumnya Lause mau kenalan dulu. Salam kenal ya semuanya. Karena kan Lause baru pertama kali untuk hadir di FKO hari ini. Nama Lause Maria. Gampang ya namanya ya. Biasanya kalau bulan Desember mendekati Natal, adik-adik pasti sering sekali mendengar nama Maria. Ya, nggak akan lupa ya nama Maria ya. Nanti kalau kita ketemu di jalan atau di mana, jangan lupakan nama Lause Maria. Oke? Nah, adik-adik kembali lagi nih. Tadi Lause lagi buat animals. Pengen tahu nggak Lause buat apa? Coba ya, Lause kasih lihat belakangnya dulu. Adik-adik
Kelihatan nggak Lause buat apa? Ada yang bisa tebak? Elephant Lause. Apa? Elephant? Wah, kayaknya kejauhan kalau elephant. Kira-kira apa ya? Animalsnya lebih kecil daripada elephant. Bird Lause. Bird kayaknya, ya sedikit lagi. Ada yang bisa tebak? Wah, kayaknya susah ya kalau lihat belakangnya ya. Coba kita lihat dari depan. Nah, adik-adik tahu animals apa ini? Iya, betul. Ini penguin. Ya, meski warnanya warna-warni ya. Biasanya penguin itu black and white. But hari ini Lause menghadirkan penguin berwarna-warni. Nah, adik-adik coba lihat. Tadi kalau kita lihat belakangnya rasanya jelek ya. Gak kelihatan ini gambar apa, ini mau buat apa. Tapi ketika Lause balik, lihat depannya, adik-adik bisa lihat ini gambar penguin. Nah, adik-adik sama seperti dengan hidup kita. Ya, hidup Lause juga, hidup teman-teman, adik-adik semuanya. Nah, kita itu sering kali dalam hidup kita ada yang namanya hidup kita jelek rasanya. Hidup kita sulit rasanya. Hidup kita ruwet gitu ya. Kayak benang kusut. Nggak ngerti Tuhan itu mau ngapa sih. Hari ini kok rasanya saya nggak enak badan. Besok saya mau ngerjain ujian. Ternyata nggak bisa. Terus pulang papa mama mungkin berantem begitu ya. Bertengkar. Terus udah gitu kerjaan papa mama, usaha papa mama lagi jelek. Jadi susah sekarang hidupnya. Rasanya kita nggak ngerti Tuhan tuh maunya apa. Habis gini apa ya? Kita nggak tahu. Nah, tapi adik-adik, di balik segala sesuatu yang jelek itu, di balik segala sesuatu yang susah itu, yang ruwet itu kayak benang kusut, sebenarnya ada sesuatu yang indah. Sama seperti mainan ini ya. Tadi baliknya jelek, depannya bagus. Nah, hari ini kita mau lihat, ada satu tokoh Alkitab di Perjanjian Lama, hidupnya juga begitu. Sama ruwetnya, sama susahnya, sama sulitnya. Dia nggak ngerti kenapa Tuhan kok memberikan hidup seperti ini. Kok saudara-saudara saya jahat sama saya? Kok saya dijual? Wah, kira-kira ceritanya siapa ya? Minggu lalu kita sudah dengar. Nah, coba kita mau lihat kesusahannya sesusah apa sih? Lause mau bilang susah banget. Nah, coba adik-adik lihat ya. Lause mau putarkan satu video. Adik-adik bisa lihat susahnya hidup seorang tokoh ini seperti apa. So this is Joseph. Hey! You see, Joseph was the son of Israel and Rachel. Israel loved Joseph more than all 12 of his sons. In fact, he made Joseph a coat to show him how much he loved him. When Joseph's brothers saw this, they hated Joseph. One night, Joseph had a dream. When he awoke, Joseph told the dream to his brothers. He said, "Listen to this dream I had. We were gathering grain when suddenly my bundle of grain rose up and all of you bowed to me." This made his brothers hate Joseph even more. And they said, "You're gonna rule over us?" Then Joseph had another dream. And he told it to his brothers and his father. He said, "Listen, I had another dream. And this time the sun and moon and 11 stars were bowing down to me." This time Israel heard the dream and rebuked Joseph, saying, "Will your mother and brothers and I actually come and bow down before you?" The brothers were even more angry when they heard the second dream. Israel, however, decided to think about what Joseph was saying. One day, Joseph's brothers were working when they saw Joseph coming to meet them. One of his brothers mocked him and said,
Here comes the dreamer. Come on now, let's kill him and throw him away to be devoured by a ferocious animal. Then we'll see what comes of his dreams. One of the brothers named Reuben wanted to rescue Joseph, so he said, "Let us not take his life. Instead, throw him in the pit." Yeah. So when Joseph came to his brothers, they attacked him. They took the robe their father had given Joseph. They hoisted Joseph up and threw him into the well. Then they saw a group of men from Midian coming towards them. Judah thought it would be a good idea to sell Joseph to these men. So the brothers sold Joseph to the merchants for 20 shekels. The brothers then took the coat of many colors back to their father and made him believe that Joseph had been killed. Israel wept for his son whom he loved. Meanwhile, Joseph was taken as a slave to Egypt to work in the house of a man named Potiphar, for Joseph's story was only just beginning. Nah, adik-adik sudah lihat kan di video tadi? Kisah seorang yang bernama Yusuf. Sepanjang bulan ini kita akan berbicara, kita akan ngedengerin cerita tentang Yusuf. Hidupnya susah banget. Dari dia muda, waktu itu ketika dia dijual, umurnya 17 tahun. Masih muda adik-adik. Dia dijual, akhirnya dia pergi ke Mesir, dibawa sama orang yang membelinya. Sampai di Mesir, hidupnya juga nggak enak. Dia masuk penjara karena ditipu, karena dia dihianati. Wah, kasihan ya Yusuf ya. Mungkin Yusuf di dalam kesulitannya, dia pengen pulang. Tuhan, aku mau pulang. Aku mau pulang aja ke rumah papaku, ke rumah Bapak Yakub. Aku mau pulang. Aku nggak mau di sini. Kasihan ya adik-adik ya. Hidupnya susah. Bahkan di penjara pun sepanjang 2 tahun tidak ada yang mengingat dia. Meski di dalam penjara dia bantu juru minuman, juru roti, tapi mereka tidak ada satupun yang ingat dia. Hidupnya susah sekali, sangat susah. Bahkan mungkin kalau kita ada di posisinya Yusuf, mungkin kita ngerasa ya sudahlah, pasrah gitu ya. Pasrah deh, terserah mau bagaimana Tuhan, hidup saya. Kalau mau mati di sini ya matilah di sini. Begitu mungkin pikiran Yusuf. Tapi tiba-tiba hidupnya seakan-akan berubah. Satu waktu Raja Firaun bermimpi. Nah, sebelum kita melihat apa yang terjadi sebelumnya, kita mau lihat video satu ini. Being put in jail, Joseph told of the future of Egypt when he interpreted Pharaoh's dreams, and Joseph found favor with the Pharaoh. The Pharaoh made Joseph a leader in his kingdom. Just as Joseph had told the Pharaoh, Egypt had 7 years of abundance. Then the 7 years of abundance came to an end, and the 7 years of famine began. Just as Joseph had said. But the Egyptians had food to eat because Joseph had planned for the famine. There was famine in all the other lands, and many came to Joseph to buy food. There was even a famine in the land that Joseph came from. So when Israel heard that there was grain in Egypt, he sent his sons to buy some. But Israel did not send Benjamin with the others because he was afraid that harm might come to him. When Joseph's brothers came to him, Joseph recognized them, but he pretended to be a stranger. So Joseph decided to test his brothers. He had his interpreter tell them to send for Benjamin, who had stayed home. And then he threw his brothers in jail for 3 days. On the 3rd day, Joseph let all but one of the brothers take grain to their starving households with the instruction to bring Benjamin back. But Joseph provided for his brothers' journey and gave them grain and silver.
The brothers did exactly as Joseph instructed, as they were scared that God was punishing them for what they had done to Joseph so many years before. They traveled home to their father's house, then back to Egypt. Now that he had seen that they brought Benjamin, Joseph was overwhelmed, so he released the brother who was still in prison. But Joseph decided to play one more trick on his brothers. He sent the brothers away but told his servant to hide his silver cup in Benjamin's bag. Then Joseph told the servant to go after the brothers and retrieve the cup. The brothers hadn't traveled far before the servant stopped them and accused them of stealing the cup. Joseph could no longer control himself before his attendants. He made them leave so he could be alone with his brothers, and he told his brothers who he really was. Ta-da! He told them of his life and all he had experienced, and he forgave them for what they had done. God was with Joseph and took care of him and showed him favor. Tadi kita sudah lihat kan gimana kehidupan, kelanjutannya dari hidup Yusuf. Nah adik-adik, kita lihat tadi Raja Firaun tiba-tiba dikasih mimpi. Wah, mimpinya susah ya buat diartiin. Ada yang tahu nggak artinya? Wah, dia panggil semuanya, orang-orang pintar yang ada di Mesir. Dia datengin semua ke istananya supaya dia tahu apa artinya. Dia tanyain satu-satu. Nggak ada yang tahu artinya. Bahkan yang paling pintar pun di Mesir tidak tahu artinya. Tapi tiba-tiba juru minuman tiba-tiba ingat, Raja, aku kenal satu orang. Waktu itu pas aku di dalam penjara, aku juga bermimpi. Juru roti juga bermimpi. Nah, mimpi itu kami ceritakan kepada dia. Dan dia bisa artikan loh. Dan artinya benar. Aku kembali bekerja kepada raja dan juru roti mati digantung. Benar Raja. Apa kita tanya dia aja ya Raja? Wah adik-adik, tiba-tiba Raja suruh panggil. Panggil yang namanya Yusuf. Saya mau tanya dia. Nah adik-adik, Yusuf dikeluarin dari penjara. Dibawa ke depan Raja. Lalu Raja jelasin mimpinya apa. Ada 7 lembu gemuk, ada 7 lembu yang kurus, lalu ada 7 bulir gandum yang bagus, ada yang layu. Apa artinya? Lalu Yusuf bilang sama Raja, Raja, artinya sama. Kalau sampai 2 kali, berarti itu akan terjadi segera dan Allah serius. Jadi apa artinya Yusuf? Saya pengen tahu. Artinya akan ada 7 tahun kelaparan, 7 tahun kelimpahan. Jadi sebelum kelaparan itu datang, Raja harus mempersiapkan bagaimana supaya rakyat Mesir tidak kelaparan. Bagaimana caranya ya? Saya nggak tahu, kata Raja. Oke begini Raja, dengan hikmat Tuhan kita akan kumpulkan semua gandum, semua bahan makanan yang ada di Mesir. Kita simpan. Untuk nanti kalau 7 tahun kelaparan itu datang. Jadi kita tidak kekurangan makanan. Wah, begitu ya kata Raja. Lalu akhirnya Raja bilang sama seluruh Mesir, rakyatku, tidak ada seorang pun yang lebih pandai daripada Yusuf. Jadi aku akan mengangkat Yusuf jadi penguasa di Mesir. Dan kalian semua harus dengerin apa kata Yusuf. Jadi sepanjang 7 tahun ini Yusuf akan mengumpulkan bahan makanan. Sehingga nanti 7 tahun kelaparan kita tidak kelaparan dan mati. Singkat cerita, makanan itu dikumpulkan. Tibalah saatnya masa kelaparan itu adik-adik. Ketika kelaparan itu terjadi, benar-benar kelaparan,
Bukan yang cuman gak ada makanan sehari. Ini 7 tahun. Setiap hari gak ada makanan. Gimana ya? Ada uang pun gak bisa beli makanan. Mereka harus pergi ke Mesir. Karena hanya di Mesir yang ada makanan. Wah, termasuk keluarga Yusuf. Mereka gak punya makanan. Gimana caranya? Akhirnya mereka diskusi. Gimana nih? Kita gak punya makanan. Kita pergi aja ke Mesir yuk. Ayo, kita pergi ke Mesir. Akhirnya mereka izin sama Bapak Yakub. Bapak Yakub, kami pergi ya ke Mesir. Mereka pergi ke Mesir, adik-adik. Pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Tapi ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya itu, hatinya mulai gak karuan. Dia rasa sedih, mungkin dia rasa bingung. Bagaimana ya? Akhirnya, meski saudara-saudaranya itu jahat sama Yusuf, Yusuf tidak pernah membenci mereka. Dia kasih bahan makanan itu untuk dibawa pulang. Akhirnya bahan makanan itu dikasih sejumlah orang yang ada di rumahnya, termasuk untuk bapaknya yang ada di rumah dan adiknya Benyamin. Lalu mereka pulang. Mereka pulang, tapi sebelum pulang, Yusuf minta supaya mereka kembali lagi bawa adiknya yang paling bungsu. Namanya siapa tadi? Iya benar, Benyamin. Namanya Benyamin. Dia kangen sama adiknya. Dia pengen ketemu sama adiknya. Jadi dia suruh kakak-kakaknya ini untuk bawa Benyamin kembali lagi ke Mesir. Akhirnya mereka pulang. Mereka ngomong sama Bapak Yakub untuk membawa Benyamin. Benyamin dibawa. Akhirnya ketika ketemu Benyamin, hatinya Yusuf sudah tidak tahan lagi, dia menangis. Dia menangis dan menangis. Karena dia saking rindunya. Saat itu umur Yusuf 30 tahun adik-adik. Jadi sepanjang 13 tahun tidak pernah ketemu dengan keluarganya. Dia kangen. Akhirnya dia mulai memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Tahukah kamu bahwa aku adalah Yusuf yang kamu buang ke dalam sumur itu, yang kamu jual, dan akhirnya aku sampai di sini. Tidakkah kamu mengira bahwa aku masih hidup hari ini? Kamu pikir aku sudah mati, bukan? Aku masih hidup di sini. Dan memang Allah yang menyuruh aku ke sini untuk memelihara hidup kita semua. Bisa bayangin gak kalau Yusuf tidak pernah ke Mesir? Keluarganya yang kelaparan tidak akan pernah mendapatkan makanan. Dan semua orang akan mati karena kelaparan. Adik-adik, dalam hidup kita itu banyak susah. Susah ngerjain ujian, mungkin papa mama lagi susah usahanya. Gak ada uang sebanyak seperti biasanya, kita gak bisa jalan-jalan, kita gak bisa beli ini dan itu seperti dulu. Sekarang semua serba susah. Susah dan susah. Adik-adik, tapi ingat, Allah juga bekerja dalam hidup Yusuf. Susah banget. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Dan Tuhan yang sama juga tidak akan meninggalkan kita. Tuhan akan menuntun hidup kita. Tuhan akan menghibur kita dikala kita susah. Dan tunggu, satu saat Tuhan akan memperlihatkan kepada kita satu hal yang baik setelah kesulitan-kesulitan ini. Contoh adik-adik, mungkin saat ini kita susah, kita nggak bisa jalan-jalan, ya, kita nggak bisa liburan, kita nggak bisa beli barang-barang seperti dulu, kita nggak bisa makan-makan enak di luar sana.
susah ya rasanya, bosan di rumah, jenuh. Udah nggak tahan, nggak betah di rumah, pengen keluar, pengen jalan-jalan. Tapi tunggu. Jangan marah, jangan ngedumel, jangan ngeluh. Tuhan punya rencana yang kita nggak pernah tahu. Tapi kita tunggu dengan sabar. Satu saat, entah tahun depan, atau 2 tahun lagi, atau kapan, bahkan mungkin bisa bulan depan, kita nggak pernah tahu. Tuhan bisa menyatakan hal yang baik buat kita. Sekarang kita belajar untuk menerimanya. Sama seperti Yusuf. Mungkin ada orang-orang yang tidak suka dengan dia, orang yang jahat dengan dia. Tapi yuk, kita sama-sama tetap belajar untuk mengasihi. Kita tetap belajar untuk menerima. Karena kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan kalau orang tidak suka sama kita dan membenci kita, yuk kita juga berdoa buat mereka. Kita jangan benci mereka. Yusuf tidak pernah membenci saudara-saudaranya. Meski dia dibuang dan dijual, dia tidak pernah membenci mereka. Adik-adik, hari ini kita belajar ya. Belajar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa Tuhan mau kita belajar untuk mengasihi orang-orang yang jahat sama kita, yang gak suka kita. Bisa? Anak-anak Fantastic Kids bisa untuk belajar? Kita bisa ya. Mulai hari ini kita belajar untuk mendoakan orang-orang yang gak suka sama kita. Mulai hari ini kita belajar untuk terus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Terima kasih karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan di saat susah, di saat sulit, di saat hidup kami rasanya jelek sekali, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan melupakan kami. Sama seperti Yusuf, Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Dan kami yang percaya juga Tuhan memelihara hidup kami di dalam masa-masa ini. Di dalam masa-masa pandemi yang begitu susah, Tuhan juga memelihara kami. Dan ajar kami juga Tuhan, mungkin ada banyak orang yang tidak suka dengan kami. Ada banyak orang yang membenci kami. Tetapi biarlah ajar kami untuk kami mengasihi mereka. Untuk kami belajar mendoakan mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, sekarang udah mengerti ya bagaimana Allah menggenapi rencananya, bagaimana Allah mengizinkan penderitaan tetapi tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Bagaimana Allah juga membuat kita semua belajar untuk bersabar dan menunggu Tuhan menyatakan rencana baiknya untuk kita semua. Ya, dan memang betul, ada orang-orang yang gak suka sama kita, bahkan jahat sama kita loh. Tapi anak-anak ingat, Tuhan sendiri yang akan menyadarkan mereka. Yang penting kita tetap menjadi murid Kristus yang benar dan tetap mengasihi mereka yang membenci kita. Kita juga belajar mengampuni orang-orang yang bersalah pada kita. Karena apa? Karena Allah yang sudah lebih dahulu mengampuni kita, anak-anak. Iya, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk mengampuni kita, umat yang berdosa. Kita bersyukur banget ya, Lause ya. Iya betul, Lause. Nah, anak-anak, hari ini kita mau menyatakan rasa syukur kita kepada Allah dengan membawa persembahan kita dengan penuh ucapan syukur. Sambil bawa persembahan, kita mau naikkan pujian, bawa persembahanmu dan beri syukur. Anak-anak bisa memberikan persembahan melalui link di bawah ini ya. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacita.
syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari anak-anak, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat Tuhan yang boleh kami terima setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami, untuk pemeliharaan Tuhan, untuk setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami mau membawa persembahan kami. Tuhan berkati, Tuhan terima persembahan kami. Biarlah Tuhan yang memberkati persembahan kami, sehingga persembahan kami boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Tuhan, inilah persembahan kami. Kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, anak-anak, kita bersyukur ya kita bisa beribadah hari ini. Ini semua adalah berkat Tuhan buat kita. Hari ini kita udah belajar menjadi murid Kristus yang hidupnya benar dan setia. Karena apa? Karena Allah yang memelihara hidup setiap kita, Lose. Thank you ya, Lose Jane. Hari ini udah menghibur aku, udah ngingetin aku, mengajak aku untuk dengar kisah Yesus melalui hidupnya Yusuf. Sama-sama Lause. Nah, anak-anak, yuk mari kita akhiri ibadah kita hari ini dengan berjanji untuk belajar mengasihi orang-orang yang membenci atau berbuat jahat kepada kita. Kita mau percaya bahwa Allah punya rencana yang baik di dalam hidup kita. Amin. Nah, mari kita kembalikan pujian, hormat, dan kemuliaan kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy
Mari kita menutup ibadah online kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan kembali hari ini. Engkau mengingatkan kami untuk tidak membenci orang-orang, untuk bahkan sabar dan juga mengetahui bahwa Engkau mempunyai rencana dalam kehidupan kami yang terbaik bagi kami. Ajarkan kami untuk bisa menjadi seperti Yusuf dan semakin tidak membenci orang-orang yang berbuat jahat, tapi justru mencintai dan mengetahui bahwa Tuhan punya rencana yang baik di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Oke anak-anak, sampai di sini Fantastic Kids Online kita hari ini. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Dadah!